Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Talqin Usuli al-Aqidah lil 'Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum, dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, dan kita sekarang telah masuk di rukun Islam yang kelima, tentang masalah kewajiban haji. Ya. Ini rukun yang terakhir ya dari rukun Islam yang telah kita maklumi. Baik. Jadi sudah kita lewati 4 rukun Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah, dan pula syahadat Muhammad Rasulullah, hitung 1 rukun. Yang kedua adalah salat. Ya, di salat dan zakat beliau gabungkan 1 ayat situ ya, di surah Al-Bayyinah. Kemudian puasa juga sudah kita terangkan di ayat surah Al-Baqarah. Dan sekarang di rukun yang kelima, yaitu haji. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilul haji qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan dalil tentang haji, maksudnya haji dari hal yang diwajibkan dari rukun Islam, adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan terhadap Allah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke al-bait, yaitu Baitullah, rumah Allah yang mulia. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berjalan ke sana kepadanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ini ayat di surah Al-Imran ayat 97 ya. Baik. Apa itu haji? Haji itu secara bahasa dia bermakna al-qasdu. Ya. Bermakna maksud. Kalau puasa secara bahasa apa kemarin? Al-imsak, menahan. Kalau zakat secara bahasa apa? Ya, an-nama wa ziyadah, yang berkembang dan yang bertambah. Dan kadang dia bisa bermakna yang suci. Nah, dari kata zakat itu sendiri ya. Kalau salat secara bahasa apa? Doa. Kalau syahadat secara bahasa apa? Mengumumkan gitu ya, saksi itu kan gitu. Itu dari secara bahasa ya, dari rukun-rukun Islam. Jadi haji secara bahasa adalah al-qasdu, maksud. Ya. Adapun secara istilah ada beberapa uraian di kalangan ulama. Nah, jelas maknanya sama, yaitu bentuknya dia peribadahan kepada Allah dalam bentuk ya, memaksudkan Baitullah, rumah Allah, dan masyair al-muqaddasah, ya, tempat-tempat yang disucikan di sana.
Nah, pada waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Ya. Jadi dia bentuk peribadahan kepada Allah. Ini satu definisi ya, ada definisi yang lain juga dalam masalah ini dimaklumi. Ya. Dia bentuk peribadahan kepada Allah dalam rangka memaksudkan ibadah ke Baitullah. Nah, dan ke masyair al-muqaddasah, dari syiar-syiar Allah yang disucikan di sana kan. Karena dimaklumi ya, di haji itu kan bukan hanya di Baitullah saja, ada Arafahnya, ya, ada Mina dan seterusnya. Nah, dari rincian dari ibadah haji dibahas di buku-buku fikih. Pada waktu yang khusus, karena memang ibadah haji hanya disyariatkan ya di bulan Dzulhijjah, bukan di seluruh bulan. Ya, dibedakan dengan umrah. Umrah bisa setiap saat. Jadi kalau haji itu hanya pada bulan Dzulhijjah saja. Dengan syarat-syarat yang khusus juga yang tertentu. Ya. Sejauh kalau ditambah dari orang yang khusus, ya, dari pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus, ya. Ya, kalau sudah bilang orang-orang khusus, walaupun dia tidak perlu dia pakai syarat-syarat, ya. Kalau mau tambah juga dengan syarat-syarat yang khusus, itu dari hal yang menambah kesempurnaan dari definisi haji. Baik. Itu satu definisi ya, ada definisi-definisi yang lain juga yang diterangkan oleh para ulama. Nah, tapi maknanya mirip. Dia ada maksud bentuk ibadah dalam rangka memaksudkan Baitullah. Ya, mengerjakan manasik. Kadang dibahasakan dengan manasik begitu ya. Di definisi yang lain. Nah, pada waktu yang khusus dari orang yang khusus dan dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Baik. Itu definisi haji. Ya, beliau bawakan sini ayat di antara ayat yang menerangkan tentang kewajiban haji. Ya, diterangkan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan terhadap Allah, ya nama Allah sudah dimaklumi ya. Nama Allah artinya apa? Yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibn Abbas. 'Alan nas. Ya, di sini asalnya berlaku seluruh manusia secara mutlak ya. Tapi diberikan ketentuan di akhir ayat. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Hijjul bait. Tadi sudah diterangkan makna haji. Di sini lafaz hijjul bait itu ada yang membaca hajjul bait. Ada dua qiraah di situ ya. Jadi ada yang baca hijjul bait, ada yang baca hajjul bait. Kalau di qiraah kita kan membacanya hijjul bait di kasrah hanya. Tapi di qiraah lain ada yang baca hajjul bait. Nah, itu juga dari qiraah yang benar. Baik. Ya, di sini manusia asalnya kan berlaku umum. Ya, muslim ataupun kafir. Karena memang orang-orang kafir juga mereka dikhitab oleh Allah, diajak bicara kan oleh Allah dengan syariat ini. Itu kan contoh di surah Al-Mudaththir kan, ketika mereka hendak salat di dunia, orang kafir juga ditanya nanti di akhirat, kenapa tidak salat? Ya, kenapa tidak salat? Dikatakan oleh Allah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya. Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar? Kata mereka, dulunya kami tidak salat di dunia. Padahal memang mereka tidak salat, kafir. Tapi di akhirat akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak bertauhid misalnya kan? Kenapa engkau tidak menyembah Allah? Tidak menjadikan Rasul sebagai panutan? Kenapa tidak salat? Ya, kenapa tidak zakat, tidak puasa, tidak berhaji? Itu akan ditanya nanti pada hari kiamat. Nah, orang-orang kafir. Ya.
Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan kewajiban haji itu diterangkan oleh para ahli tafsir, dia diwajibkan di tahun yang ketiga Hijriah. Di tahun ketiga Hijriah. Ya. Tapi Nabi berhajinya di tahun yang ke-10. Ya. Nah, itu kata para ulama, kewajiban haji itu dia tidak berlaku secara segera mungkin begitu ya. Karena kewajiban haji ayat ini turun itu di tahun ketiga Hijriah. Nabi sudah di Madinah ya. Sudah tahun yang ketiga baru turun ayat ini. Tapi Nabi hajinya nanti tahun ke-10 Hijriah. Ya, di tahun ke-10 Hijriah. Itu kata para ulama, haji itu dia tidak diwajibkan sesegera mungkin begitu ya. Nah, karena diikat dengan kemampuan di situ. Ya, walaupun juga dia punya kemampuan juga, dia akhirkan misalnya, maka tidak ada masalah. Walaupun sebagian ulama ada yang membatasi di situ. Jangan sampai diakhirkan sampai di umur 60 tahun. Sampai di umur berapa? 60 tahun. Sampai 70 tahun, karena umur umat Islam itu kata Nabi kebanyakannya apa? Ya, antara 60 sampai 70. Itu kalau dia punya kemampuan ya. Jangan diakhirkan kalau sudah umurnya 60 atau antara 60 sampai 70. Dia langsung pergi. Ya, kalau dia punya memang kemampuan. Ya. Itu kan diterangkan dalam hadis. Inna amara ummati baina sittina was sab'in. Ya. Wa qalla man tajawazaha. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewatinya. Ya, kebanyakannya dari situ. Ada yang lewat tapi tidak banyak. Dipaham ya? Ada juga yang meninggal sebelum 60 juga tapi tidak banyak. Kebanyakannya itu meninggal antara 60 sampai 70. Ya. Jadi kalau dia sudah sampai 60 ke atas, itu hendaknya dia segera berhaji kalau memang dia punya kemampuan. Nah, itulah dari kebijakan juga di antara kebijakan pemerintah. Ya, mereka mendahulukan usia-usia yang sudah 60 begitu ya. Ini dari hal yang telah mencocoki apa? Syariat. Baik di pemerintahan kita atau di pemerintahan Saudi Arabia. Nah, seperti itu. Baik. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya. Nah, ketika ayat ini turun, ada sahabat yang bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Di mana kata sahabat ini? Nah, atau awalnya Nabi SAW yang bersabda ya. Ya, Inna Allah qad farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah kalian. Nah, ada salah seorang sahabat ketika itu dia bertanya sama Nabi, ya, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Ya, dia ulangi 3 kali. Nabi diam. Akulla amin ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah. Nabi tidak jawab. Ya, Nabi tidak apa? Menjawabnya. Nabi setelah itu, setelah sahabat ini dia ulangi 3 kali dari perkataannya, dari pertanyaannya, dan Nabi tidak menjawabnya, maka kata Nabi, "Lau qultu na'am lawajabat." Ya, wala mastata'tum. Andai kata aku berkata iya, maka akan wajib haji itu tiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu. Ya. Jadi Nabi sengaja diamkan di situ. Bukan artinya ya Nabi tidak bisa menjawab begitu ya. Nah, tapi kadang Nabi diamkan sebagian perkara itu agar seorang tidak perlu dia tanya lagi. Karena ketika dia bertanya pada perkara yang di luar dari ketentuan syariat, maka akan memberatkan. Ya, akan memberatkan. Jadi asalnya perintah haji itu hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali dalam seumur hidup, bukan tiap tahun, bukan setiap tahun. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat di tiap 5 tahun ya.
di tiap 5 tahun. Tapi itu dari pendapat yang kurang kuat. Ya, dari pendapat yang kurang kuat. Ya. Walaupun kadang di sebagian pemerintahan mereka kalau di Saudi itu kan itu mensyaratkan kalau mau ingin haji lagi itu untuk 5 tahun ke depan. Ya, mungkin mereka ambil pendapat itu walaupun tidak kuat ya. Tapi itu kan berlaku khusus untuk penduduk di sana kan. Ya. Baik. Adapun kalau dia di luar itu lain lagi ya aturannya. Baik. Ya, ini jadi di antara dari pembahasan-pembahasan seputar kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Al-bait jelas ya. Maknanya adalah Baitullah. Dipakai alif lam di situ karena sudah dimaklumi. Rumah yang mana kan? Ya. Itu alif lam ma'rifah ya. Li ta'rif. Baik. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Bagi siapa yang mampu untuk berjalan ke sana. Ya. Jadi ini syarat. Di sini dibahas masalah syarat kewajiban haji itu. Ya, kata para ulama, haji itu syaratnya ada 5. Ada 5 syaratnya ya. Di ayat ini diterangkan di antara syaratnya dia punya apa? Kemampuan untuk berjalan. Nah, lakukan perjalanan di sana. As-sabila di sini diterangkan dalam hadis ketika ada sahabat yang tanya apa itu as-sabil. Nah, kata Nabi, az-zadu war-rahilah. Ada perbekalan dan ada apa? Kendaraan. Ya. Artinya dia punya kemampuan. Dia punya apa? Kemampuan. Ada bekalnya di jalan. Ya, kalau kita mungkin sekarang ada uang sakunya kan yang dipegang. Selain dia punya biaya juga untuk dia biayai dari perjalanannya dari negerinya sampai ke sana. Ya, kalau dulu kan di sana pakai kendaraan onta. Karena memang jaraknya bisa ditempuh dengan onta, dengan kendaraan darat. Tapi kadang di sebagian daerah kayak kita misalnya itu butuh untuk kendaraan yang lain. Jadi dia punya kemampuan di sana. Selain dia punya kemampuan harta, dan juga dia punya kemampuan fisik. Ya, fisik ya. Baik. Itu masalah syarat haji itu ya. Selain itu syarat-syarat yang lain ada juga diterangkan seperti dia muslim. Ya. Seperti syarat-syarat ibadah yang lainnya ya. Balik, berakal. Baik. Seperti itu ya. Nah, muslim, balik, berakal. Dan syarat yang kelima itu dia merdeka. Dia merdeka, bukan budak. Ya, muslim kan jelas. Kalau orang kafir berhaji tidak sah hajinya. Kemudian dia balik. Anak kecil yang berhaji itu belum mengangkat kewajibannya. Nanti ketika dia dewasa dia berhaji lagi. Tetap wajib kalau dia punya kemampuan, tetap diwajibkan dia berhaji. Ya. Kemudian yang ketiga tadi atau syarat yang keempat yaitu dia berakal. Nah, jadi di situ bukan orang gila ya. Orang gila kan dimaklumi. Tidak ada kewajiban syariat padanya. Dan yang kelima tadi yaitu dia merdeka. Dia merdeka, bukan budak. Jadi kalau ada budak yang berhaji mungkin dalam keadaan dia masih budak, ketika dia merdeka kata para ulama, dia berhaji lagi kembali. Karena hajinya ketika dia masih budak itu belum mengangkat kewajiban hajinya. Baik. Jadi tadi hal yang disepakati oleh para ulama ya, untuk anak kecil dan budak tadi itu. Ketika dia punya kemampuan, sudah dewasa kalau dia anak kecil tadi atau budak yang merdeka, maka dia wajib berhaji jika dia punya kemampuan setelah dia merdeka. Baik. Nah, itu rincian-rincian diterangkan dalam masalah ini ya. Jadi soal yang tadi ya, syarat dari ibadah haji itu ada 5. Dia punya kemampuan, kemudian dia muslim, balik, akil, dan dia merdeka. Untuk perempuan, jadi ini berlaku tadi 5 syarat ini untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk perempuan ada syarat tambahan lagi yang ke-6, yaitu dia punya mahram. Dia punya mahram yang menemani dia berjalan ke sana. Itu kalau misalnya jaraknya jarak safar ya. Kalau dia di dalam lingkungan al-haram kan tidak disyaratkan seperti itu.
Kalau dia di luar yang masuk jarak safar, maka dia berangkat itu dengan mahram. Jadi andai kata misalnya dia berhaji tanpa mahram, tetap sah hajinya. Ya, tapi dia berdosa. Tapi dia apa? Berdosa. Walaupun sebagian ulama tadi tidak memasukkan di situ mahram ya untuk perempuan. Ternyata dikatakan 5 saja. Ya, mahram itu dari hal yang wajib. Tidak sampai kepada apa? Syarat. Ya, karena kalau kurang syaratnya kan berarti dia tidak sah hajinya. Tidak sah apa? Hajinya. Mungkin dari sebagian pembahasan-pembahasan yang dibahas seputar masalah haji. Jadi sudah tadi ya diterangkan syarat kewajiban haji. Man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang ingkar, dikatakan di sini yang ingkar ya. Ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada 2 ya, ada yang mengatakan dia ingkar di situ maksudnya dia ingkari kewajiban haji. Dia ingkari kewajiban haji. Ya, maka ini hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Ya, sama dengan dia ingkari kewajiban rukun-rukun Islam yang lain kan? Nah, itu hukumnya sepakat ulama ya. Adalah apa? Kafir. Kalau dia ingkari kewajiban, dia ingkari kewajiban bersyahadat akan la ilaha illallah kan? Dia ingkari kewajiban salat, dia ingkari kewajiban zakat, dia ingkari kewajiban puasa. Sama hukumnya dengan dia ingkari kewajiban apa? Haji. Itu hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Ya. Nah, hanya kalau dia misalnya di situ dia tidak berhaji karena bakhil, karena kikir, itu lain lagi masalahnya. Itu hukumnya dosa besar tapi tidak dikafirkan. Ya, sama dengan kalau dia tidak berpuasa karena malas, dia sengaja tidak puasa Ramadan, ini kan tidak dikafirkan dia, tapi dia tetap yakini wajibnya puasa, hanya dia tidak puasa kan, maka dia tidak dikafirkan, dia tidak dikafirkan. Nah, yang wajib bagi dia nanti mengqadha puasa tersebut di hari yang lain. Nah, baik, itu menurut pendapat dari kebanyakan ulama. Demikian pula zakat. Kalau dia tidak membayar zakat karena kikir, ya, itu lain lagi masalahnya. Walaupun dia diperangi oleh pemerintah kalau yang menerapkan hukum Islam, dan tapi dia tidak kafir. Diperanginya itu bukan karena kafirnya, bukan karena apa? Kafirnya. Nah, karena diterangkan dalam hadis itu dari hukuman orang yang tidak membayar zakat karena kikir di akhirat diterangkan oleh Allah, diperlihatkan di situ jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Mungkin dia ke surga, mungkin dia apa? Ke neraka. Andai kata dia kafir, tidak mungkin dikasih pilihan begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi zakat juga sama ya. Jadi kalau dia tidak bayar zakat karena kikir misalnya, itu tidak dikafirkan. Tapi bagi pemerintah muslim itu wajib apa? Memeranginya agar dia jerah dan dia kembali membayar zakatnya, dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di masa beliau. Nah. Baik. Kemudian salat, adapun salat dimaklumi tadi kan? Kalau dia ingkari kewajiban salat, hukumnya apa? Kafir. Kalau dia hendak salat karena malas, ini kalau pendapat para sahabat, ya, mereka itu mengatakan hukumnya kafir juga. Hukumnya apa? Kafir. Nah, karena para sahabat mereka tidak melihat amalan yang kapan ditinggalkan bisa mengkafirkan kecuali hanyalah salat saja. Ya, kecuali hanyalah apa? Salat. Nah, dipahami ya? Itu diterangkan dalam hadis-hadis masalah salat ini ya. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Ya, bainar rajul wal kufur wasyirk tarkus shalah. Antara seorang lelaki dan kekafiran, kesyirikan, ya, adalah meninggalkan apa? Salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi diterangkan di situ, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Ya, faman tarakaha faqad kafar. Nah, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah apa? Kafir.
Dan lebih tegas ayat Al-Qur'anul Karim diterangkan. Ya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata. Itu ada dua lanjutan ayatnya ya. Ada fa ikhwanukum fid din, ada juga fa khallu sabilahum. Nah, itu menunjukkan dari sebagian ulama atau bahkan kebanyakan ulama berpendapat seperti itu ya belakangan. Tapi kalau di masa para sahabat, mereka mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas. Karena apa? Karena malas. Baik. Jadi sholat ini beda ya dengan zakat, puasa dan haji tadi. Ketika ditinggalkan karena bukan mengingkari apa? Kewajibannya. Baik. Nah, adapun kalau dia salat kadang-kadang, kadang salat kadang tidak, itu tidak dikafirkan ya. Itu tidak dikafirkan. Adapun kalau dia tidak bersyahadat, jelas itu ya. Hukumnya apa? Kafir. Tidak cukup dia hanya mengingkari, tidak cukup dia hanya meyakini dengan hatinya. Ya, agama Islam itu benar. Ya. Lihat Abu Thalib itu kan. Dia ini sudah menetapkan dengan hatinya bahwasanya agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar. Tapi dia tidak mau apa? Bersyahadat di akhir hidupnya. Maka hukumnya masuk di hukum orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan tadi di akhir ayat, faman kafara, itu penafsiran yang pertama ya. Dia ingkari kewajiban apa? Haji. Ada dari penafsiran yang kedua dikatakan sini faman kafar, maksudnya dia kafir kepada Allah dan hari akhir. Ya, itu dari sebagian ulama ada yang juga yang seperti itu tafsirannya. Dia kafir kepada Allah dan hari akhir. Nah, faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Siapa yang ingkar, maka sungguh Allah Maha Kaya atas semesta alam. Ya, di sini dikatakan di ayat bukan dikatakan sesungguhnya Allah tidak perlu Maha Kaya dari Dia, gitu ya. Di sini kan dikatakan satu orang saja dari Dia. Siapa yang kafir kan satu orang saja man. Tapi langsung dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak perlu dari semesta alam. Ya, ini kata para ulama menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dikembalikan kepada diri orang itu sendiri, tapi dikembalikan kepada Allah, tidak butuh kepada alam semesta ini. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari apa? Penafsiran ringkas dari ayat ya. Adapun al-alamin dimaklumi ya. Al-alamin dia jamak dari kata apa? Alam. Dan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah pokok ayat ini jelas. Di sini menjelaskan tentang kewajiban apa? Haji. Dikatakan situ alan nasi. Sama dengan puasa kan? Kutiba alaikum, pakai alas gitu ya, sama. Baik. Dan itu dari bahasa kata para ulama yang paling tegas, yang paling kuat dalam menjelaskan kewajiban dalam agama. Ya, walaupun lafaz-lafaz kewajiban itu kan banyak dibahasnya di usul fikih. Nah, itu dibahasnya di usul fikih. Baik. Adapun faedah tambahan dari ayat tadi, faedah pokoknya sudah jelas ya. Faedah-faedah tambahan kan di sini jelas banyak. Di antaranya ada penetapan nama Allah, ya, dan juga padanya ada penjelasan dari keutamaan haji itu. Jadi haji itu kan merupakan perkara yang diwajibkan, rukun Islam. Ya, keutamaan yang lain dari haji itu kan banyak. Dari sebab pengampunan, sebab masuknya hamba ke surga kalau dia hajinya haji mabrur kan, diterangkan dalam hadis. Ya. Dan dia dari sebab-sebab yang membuat seorang itu menjadi kaya. Ya. Tapi jangan dia niatkan ya dia berhaji berumrah untuk kaya, tidak. Tapi kalau ikut di belakang itu ada hadis memang dalam masalah itu. Dari hal yang menghilangkan kefakiran haji itu ya. Baik. Nah, itu diantara dari keutamaan ibadah haji. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari syarat kewajiban haji itu. Syarat kewajiban haji tadi sudah diterangkan ya. Dan juga pada ayat ini juga diterangkan kepada kita ancaman Allah bagi siapa yang ingkar akan kewajiban haji ini. Nah, atau hukum orang yang mengingkari apa? Haji itu. Dengan dua rincian tadi ya, yang sudah diterangkan. Dan
Dan juga padanya dari ayat ini juga penetapan nama Allah Al-Ghani. Dikatakan di situ Ghaniyun. Ya, itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga pada dari ayat ini juga diterangkan kepada kita akan ya tidak butuhnya Allah kepada alam semesta ini. Ya, tidak butuhnya Allah kepada alam semesta ini karena sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian faedah-faedah ayat yang bisa diterangkan, dan dengan ini selesai sudah pembahasan rukun Islam. Ya, nanti berikutnya kita akan masuk di pembahasan rukun iman. Mungkin ringkas ya, di rukun iman juga beliau tidak terlalu bawakan dalil situ ya. Hanya beliau bawakan saja kata-kata, tapi sudah mencukupi dalam masalah itu. Dan juga nanti kita akan terangkan ringkas juga sesuai dengan penjelasan dari beliau rahimahullah taala. Beda dengan di kitab Al-Ushul Tsalatsah ya. Kalau di Al-Ushul Tsalatsah beliau bawakan dengan dalilnya. Rukun iman itu ada 6, beliau bawakan 2 dalil di situ ya, dari ayat Al-Qur'anul Karim yang sudah kita bahas di tempat lain ya. Baik. Ya, mungkin sekiranya itu dulu dari akhir pembahasan kita pada malam hari ini. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Sekarang ini ada seperti haji-haji yang plus katanya begitu, dia kan berangkatnya tidak langsung sama dengan haji-haji yang pada biasa. Ya, itu kan diberikan kuota juga oleh pemerintah kan, haji plus itu kan. Ya, dia tempuh aja jalannya, syarat-syaratnya itu dari hal yang tidak ada masalah. Kalau memang dia punya kemampuan, karena memang dilebihkan di situ biayanya kan. Ya, sampai berapa kali lipatnya, 3 kali lipat dari haji yang biasa begitu. Nah, dan itu yang bagus kalau memang dia punya kemampuan, supaya dia tidak terlalu lama menunggu. Hanya dilihat juga di situ dari ketentuan-ketentuan yang ada ya. Kadang sebagian kemarin kejadian ada yang sudah sampai di Mekah atau di sana di Saudi dipulangkan. Ternyata ada pelanggaran yang mereka lakukan. Dia orang Indonesia tapi dia pakai negara lain, gitu kadang. Visanya begitu. Itu dari hal yang sudah melanggar, diperiksa oleh Saudi. Ternyata ini orang Indonesia tapi dia pakai negara misalnya Filipina begitu ya. Ditanya oleh orang situ, kok pakai bahasa Indonesia? Negaranya negara apa? Dari Filipina katanya begitu. Nah, itu kan pelanggaran namanya. Diambil jalur yang lain sehingga dia dipulangkan begitu. Ada haji seperti itu ya kemarin. Ada sekitaran 40 lebih yang dipulangkan tahun ini. Ya. Karena salah cara tempuhnya begitu. Andai kata dia tempuh dengan jalur yang sudah ditentukan oleh Departemen Agama kita, itu dari hal yang tidak ada masalah. Diakui oleh pemerintah juga ya, tapi dia memang bayar lebih. Ya, dia bayar lebih dalam masalah itu. Baik. Ya, saya kira itu dulu mungkin ya, sudah masuk waktu kita akhiri majelisnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.